Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada? Semoga selalu luar biasa ya. Senang sekali hari ini saya Edi Dasyat Nugroho bisa kembali menyapa teman-teman melalui channel Learning Friends. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan akhir tahun untuk kelas 11. Baik, kita langsung saja menuju ke TKP. Untuk nomor 21 ya, teman-teman disuguhkan data KSP dari 3 jenis senyawa ya. Kemudian teman-teman disuruh mengurutkan kelarutan senyawa tersebut dari yang paling kecil. Oke, untuk membahas soal ini teman-teman perlu tahu dulu hubungan antara KSP dengan solubility atau S ya. Untuk beberapa jenis ion. Yang pertama kita lihat di sini AgCl ya. Itu jumlah ionnya adalah 2 ya. Ini 2 ion teman-teman. Kemudian Ag2CrO4 ini adalah 3 ion. Dan Ag3PO4 ini adalah 4 ion. Oke, kemudian kita langsung melanjutkan dengan hubungan KSP sama S-nya. Untuk yang 2 ion itu hubungan KSP sama S-nya adalah KSP sama dengan S kuadrat ya. KSP nya masuk 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat, so S only 10 pangkat min 5 ya guys. Oke, 10 pangkat min 5. Kemudian yang kedua itu KSP nya untuk 3 ion, KSP sama dengan 4S pangkat 3 ya. Kita masukin langsung 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. 4 nya habis, berarti S nya nanti akar 3 dari 10 min 12 itu 10 pangkat min 4. Yang terakhir, yang ketiga itu 4 ion. Hubungan KSP sama S nya adalah KSP sama dengan 27 S pangkat 4 ya. Karena di soal 2,710 pangkat min 23 bisa juga kita tulis dengan 27 kali 10 pangkat min 24. Ini 27 S pangkat 4 ya. 27 nya habis, berarti ini S nya nanti dapat ya guys. S nya 10 pangkat min 6. Oke, jelas sekali di sini. Yang paling kecil adalah yang nomor 3, 10 pangkat min 6. Lalu di follow dengan yang nomor 1, 10 pangkat min 5. Dan yang terakhir adalah 10 pangkat min 4. Jadi 3, 1, 2. Oke, dodol ya. Next slide, nomor 22. Nah, di sini teman-teman diketahui ada 4 senyawa, CaNO3 2, BaNO3, MgNO3 dan FeNO3 2. Konsentrasinya sama ya beliau. Konsentrasinya mereka ini sama 0,001 molar. Jika ke dalam setiap wadah ditetesi KOH 0,001 molar, maka pasangan campuran yang menghasilkan endapan. Oke, teman-teman harus cari nilai Ki dari masing-masing senyawa. Oke. Karena konsentrasi tiap senyawa sama, maka cukup menghitung satu nilai Ki saja. Misalkan saya ambil Ki dari CaOH2. Berarti teman-teman cari konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi OH- ya. Jangan lupa dikuadratkan. Ya, karena ini ada indeks 2 di OH-nya ya. Kita tinggal masukin saja nanti. Jadi Q-nya sama dengan konsentrasi Ca2+ nya 10 pangkat min 3 dikali jumlah OH-nya ternyata sama ya. Ini kita ambil dari sini teman-teman. Nah, ini ya. Jumlah OH-nya 0,001 molar. Kita masukin ke sini 10 pangkat min 3
don't forget kuadrat. Oke, 10 min 3 ketemu 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 9. Ini nilai Q. Nah, nilai Q dari keempat senyawa ini sama. Kenapa sama? Karena konsentrasi ion Ca, Ba, Mg, Fe nya sama 0,001 m, dan konsentrasi OH nya pun sama 0,001 m. Oke, teman-teman tinggal bandingkan saja nilai Q ini dengan KSP masing-masing. Yang pertama, untuk CaOH2. Kalau Q ini terhadap KSP, kita bandingkan terhadap KSP CaOH2, ya 10 pangkat min 9 dibandingkan dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini masih lebih kecil. Berarti ini larut ya. Ini larut. Oke. Kemudian kita lihat lagi nilai Q ini terhadap KSP dari BaOH 2 kali. Ya. 10 pangkat min 9 kita bandingkan 4 kali 10 pangkat min 3, lebih kecil lagi. Berarti ini juga larut. Ini larut ya. Oke, next kita coba lihat MgOH2. Nilai Q-nya kita bandingkan terhadap KSP MgOH2. Pangkat min 9 dengan 3 kali 10 pangkat min 12. Oh, ini more than, lebih besar. Oke. Berarti ini ngendap. Oke. Oke, ini ngendap. Dan terakhir adalah FeOH3. Kita lihat Q-nya dengan KSP FeOH2. Q-nya 10 pangkat min 9, KSP FeOH2 5 10 min 16, berarti more than ya. Oke, berarti ini juga ngendap guys. Ya, ini sama ngendap. Oke, jadi kesimpulannya yang menghasilkan endapan adalah MgOH2 dan FeOH2. Yang mana tuh jawabannya? Ambiar ya. Oke, next slide. Kita masuk ke tipe soal koloid. Perhatikan tabel berikut. Oke, teman-teman harus tahu apa maksud busa padat, emosi cair, sol padat, aerosol cair, emosi padat ya. Jadi busa padat itu terdispersinya ya, kalau busa padat ingat, kalau busa padat terdispersinya itu adalah gas, pendispersinya adalah ya gas dalam padat ya. Jadi busa padat terdispersinya ya adalah gas dan pendispersinya adalah padat. Kalau emosi cair atau emosi itu terdispersinya cair, pendispersinya juga cair. Oke. Kalau sol padat ini terdispersinya padat tapi pendispersinya cair. Kemudian aerosol cair atau kita sebut dengan aerosol saja ya, itu adalah terdispersinya cair, pendispersinya adalah gas. Dan emosi padat ya, ini terdispersinya padat,
terdispersinya cair, pendispersinya padat. Oke, kita simak satu persatu. Kalau kita lihat mutiara, yang kita lihat ya adalah pendispersinya padat ya. Tapi apa yang terdispersi dalam mutiara itu? Jadi mutiara itu kan terbentuk dari proses di mana tiram ya itu melakukan perlindungan terhadap debu atau kotoran yang masuk ke dia, sehingga dia mengeluarkan cairan yang melapisi tubuhnya, sehingga lapisan tadi lama-lama mengeras ya, dan menjadi yang kita sebut dengan mutiara. Jadi untuk mutiara itu adalah cair dalam padat ya, terdispersi cair dalam padat. Jadi cairan dari tiram tadi sebagai reaksi terhadap kotoran yang melekat pada dia, mengeluarkan semacam cairan, dan cairan itu lama-lama akan mengeras. Jadi di sini salah ya, nomor 1 salah. Nomor 2 emulsi cair ya, itu cair dalam cair. Kalau teman-teman melihat batu apung, yang teman-teman lihat adalah padatan bukan cairan ya, berarti ini juga salah. Sol padat, sorry ini saya ralat, sol padat itu padat dalam padat ya teman-teman. Oke. Nah, bener nggak ini kaca berwarna? Kalau teman-teman lihat di dekorasi ada kaca-kaca berwarna ya, itu memang merupakan perpaduan antara padatan dengan padatan. Oke, jadi nomor 3 benar. Kemudian nomor 4 aerosol cair, terdispersinya cair ya, pendispersinya gas. Jadi ada cairan di dalam gas. Kalau teman-teman lihat kabut, teman-teman melihat gas, tapi kalau diteliti lebih detail, di dalamnya mengandung cairan. Berarti ini benar ya teman-teman. Oke. Emulsi padat itu susu, benar nggak ya, emulsi padat jadi cair dalam padat. Kalau teman-teman lihat susu, teman-teman lihat apa? Lihat cairan ya. Berarti kalau susu itu adalah cair dalam cair, berarti ini salah teman-teman. Oke, so 3 dan 4 dodol ya. Next slide. Tinta tersusun atas fase padat dalam medium cair. Jadi terdispersinya padat ya, pendispersinya cair. Cair dalam padat ya, padat dalam cair kita sebut dengan sol cair ya. Pada dalam cair itu kita sebut sol cair. Ambiar jawabannya ya. Next, yang merupakan contoh sol liofil. Apa itu sol liofil? Ini adalah sol yang suka medium pendispersi. Ya, suatu sol yang suka dengan medium pendispersinya. Oke, jadi kalau ada medium pendispersinya, misalkan airnya dia serap sehingga dia makin mengental atau volumenya makin banyak. Ya, dia makin mengental. Jadi ciri dari sol liofil dia akan makin kental karena dia menyerap medium pendispersinya ya. Oke, mana yang kalau ditambahkan air dia akan makin mengental? Itu adalah yang C, busa sabun ya. Busa sabun kalau ditambah air dia makin melimpah ya, melimpah busanya. Gelatin kalau ditambah air dia akan kental ya. Kanji, tepung kanji ya, kalau ditambah air dia akan mengental juga. Oke, next 26. Berikut merupakan contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditanya adalah penerapan sifat koagulasi terjadi pada nomor. Koagulasi ini artinya penggumpalan ya teman-teman. Nah, manakah sifat koloid yang merupakan aplikasi dari sifat koagulasi atau penggumpalan? Jadi kalau nomor 1, penjernihan air tebu dengan arang karbon, itu termasuk metode adsorpsi ya, ini adsorpsi. Ini penyerapan, berarti ini salah. Kalau nomor 2, pengobatan sakit perut dengan menggunakan orit, ini juga adsorpsi.
salah. Penyaringan debu dengan alat kotrel, ya. Nah, ini adalah elektroforesis. Ya, ini dengan muatan listrik yang memisahkan debu logam bermuatan positif dan debu logam bermuatan negatif, ya. Pengolahan karet dari lateks, oke. Pengolahan karet dari lateks. Ini adalah koagulasi atau penggumpalan. Jadi ketika getah karet kita tambahkan asam, dia akan menggumpal menjadi karet, ya. Pembentukan delta di muara sungai, ya, itu adalah koagulasi juga. Oke, koagulasi. Ya. Oke, jadi jawabannya 4 dan 5 ya, teman-teman. Oke, next number 27. Larutan elektrolit yang paling baik untuk mengkoagulasikan atau menggumpalkan sol AgI yang bermuatan negatif. Oke, teman-teman, jadi ini saya kasih contoh nih, ada sol AgI ini ceritanya, ya. Oke, perak iodida. Nah, dia bilang ini bermuatan negatif. Jadi ini maksudnya di permukaannya itu ada muatan negatif, ya. Nah, untuk menggumpalkan sol AgI ini, maka muatan negatif yang menyelubungi si AgI tadi harus dilucuti, harus dilenyapkan. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan kation atau ion positif. Kation mana yang paling efektif? Berarti teman-teman harus cari kation dengan muatan paling besar. Cari kation dengan muatan paling besar. Yuk kita lihat satu persatu. Misalkan AlCl3, ya, AlCl3 berarti dia muatannya adalah 1 ion Al itu bermuatan 3+, ya, teman-teman. Artinya 1 ion Al itu sudah mampu melenyapkan 3 ion negatif sekaligus. Ya, dengan 1 ion Al 3+ saja dia sudah mampu melenyapkan 3 ion sekaligus, ya. Kalau teman-teman pakai NaCl, ya, Na itu muatannya +1. Berarti 1 ion Na+ hanya mampu melucuti atau melenyapkan 1 ion negatif saja. Oke. Kalau Ba itu muatannya +2. Muatannya +2. Berarti 1 ion Ba2+ mampu sekaligus melenyapkan 2 ion negatif. Oke. Kemudian yang DNA lagi, ya, yang ENA lagi. Nah, teman-teman bisa lihat mana yang paling efektif. Sudah barang tentu itu adalah Al, ya. Oke, jadi jawabannya adalah ayam. Next, 28. Berikut ini merupakan ciri soliofob. Apa itu soliofob? Soliofob itu adalah sol yang benci dengan medium pendispersinya. Fobia, ya, sol yang benci dengan medium pendispersinya. Jadi kalau ada misalkan medium pendispersinya air, maka si air tadi tidak diserap sama dia, dibiarkan saja airnya. Akibatnya apa? Akibatnya kekentalannya menjadi rendah atau dia kurang kental. Jadi kalau sol yang liofob ketika ditambah air, dia akan tambah encer. Oke, jadi kalau kita analisa jawabannya, yang A ini salah, ya, viskositasnya itu rendah karena dia tambah encer. Viskositas itu artinya kekentalan. Kemudian efek tindalnya lemah, ya. Jadi kalau teman-teman soroti cahaya lampu ke sol liofob, nah, sol yang benci air, dia akan terlihat jelas efek tindalnya. Berarti yang B ini juga salah.
Jadi hamburan cahayanya tuh terlihat jelas ya, atau jalannya sinar tuh harusnya terlihat jelas pada soliofob. Kemudian mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Jadi misalkan saya ambil contoh soliofob ini, misalkan karet ya. Contoh karet atau sologam. Misalkan sologam itu ketika kita tambahkan elektrolit, dia gampang sekali untuk menggumpal ya, atau terkoagulasi. Oke, jadi jawabannya cantik. Oke. Next 29. Perhatikan beberapa cara pembuatan koloid berikut. Yang diminta adalah pembuatan koloid dengan metode dispersi. Metode dispersi itu adalah merubah ukuran partikel suspensi atau partikel yang lebih kasar dirubah menjadi ukuran koloid. Oke. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada, jadi ini keywordnya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah harus ada kata serbuk atau endapan, kemudian ada kata busur beredik, atau loncatan bunga api listrik. Ini keywordnya, loncatan bunga api. Oke, ini keyword untuk metode dispersi. Kita lihat nomor 1, penambahan air panas ke larutan. Lihat nih, katanya larutan. Oh, berarti ini bukan, karena ini adalah kondensasi. Nomor 1. Nomor 2, penambahan gas H2S pada endapan. Ini kata endapan, berarti 2 benar. Yang 3, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas SO2 ke larutan. Berarti ini salah. Nomor 4, pembuatan sologam dengan loncatan bunga api listrik. Oke, ini benar. Ini metode busur beredik yang nomor 4. Jadi jawabannya 2 dan 4 ya guys. C. Last question, adanya koloid pelindung terjadi pada peristiwa. Apa sih koloid pelindung itu? Itu koloid pelindung itu adalah dia akan melindungi koloid pelindung ini ya, akan melindungi koloid dari koagulasi, penggumpalan ya. Dari koagulasi, penggumpalan atau pemisahan. Jadi saya contohkan di sini misalkan minyak sama air, supaya tetap menyatu ya, tidak memisah, maka kita perlu koloid pelindung. Dalam hal ini kita biasanya pakai sabun atau deterjen ya sebagai emulgatornya. Oke, nah kita lihat satu persatu. Yang A itu adanya penyerapan molekul air pada soliofil ya. Jadi kalau penyerapan molekul air pada soliofil ini bukan koloid pelindung, ini merupakan peristiwa adsorpsi atau penyerapan ya. Oke, jadi nomor 1 itu adalah adsorpsi atau penyerapan. Nomor B, adanya penggumpalan lasteks oleh asam format. Lihat, dia ada kata menggumpalkan, berarti ini bukan melindungi, tapi ini adalah koagulan ya. Jadi ini proses koagulasi. Adanya kasein dalam susu. Nah, ini. Jadi fungsi kasein di dalam susu itu adalah menyatukan antara lemak pada susu dengan zat cairnya. Karena dia fungsinya menyatukan, ya, maka dia kita sebut sebagai koloid pelindung. Oke, jadi jawabannya adalah cantik, ya. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan soal-soal PAT untuk kelas 11, ya. Sudah saya mulai dari part 1 dan ini terakhir part 3. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti dengan baik. Jangan lupa untuk like ya, subscribe, komen, dan share keberadaan channel ini agar channel ini bisa tetap bermanfaat buat teman-teman yang lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.